Tes, tes, tes. Tes dicoba, tes dicoba. Tes. Semangat pagi. Tes. Tes, tes, tes. Tes dicoba sambil nunggu tes. Tes, tes. Oke, sudah disetujui. Tes sambil menunggu ya, sudah jam 19.32. Semangat pagi Mas Zainal Effendi. Luar biasa ini. Suaranya masuk nggak Mas ini Mas? Tes, tes. Semangat pagi Mbak Linuriatil Nasa. Suaranya gimana Mbak? Boleh feedback. Masuk nggak ya suaranya ya? Oke, Mbak Erna Rosvi dari Surabaya. Oke. Suaranya kedengeran ya? Hah? HP-nya di silent. Oke. Masuk Mbak, tapi suara getar HP juga masuk. Oh, ya 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 ya. Suara sudah oke ya? Oke, terima kasih Mbak Erna, Mbak Wulan, oke Mbak Dwi, suara oke, terima kasih. Waduh, dari Malaysia udah hadir ini ya. Oke, suara jelas. Ungaran, Mbak Anissa, Ungaran. Oke ya. Kendal, Mbak Nur Istiqomah. Gimana kemarin yang menang siapa ini? Pemilihan bupati wakil bupatinya Kendal. Oke, Mbak Fatihah, Mbak Dwi Ida Hermawati. Oke, dari Surabaya ini udah masuk juga. Salam kenal Mbak Ruli dari Magetan. Oke Mbak, para hadir ya. Sambil nunggu ini baru 18 yang online. Oke, dari Singapura tuh Mbak Sri Utami.
Semangat pagi Mbak, di sana jam berapa ini? Oke, pun jelas suaranya Bu Mbak Dwi Kumalasari. Oke. Mantap. Oke ya, semangat pagi teman-teman semua. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain yang hadir sesuai jadwal di kelas TOS kita pada malam hari ini. Kita mau belajar tentang teknik membuat preframe ya, teknik membuat preframe agar bila kita menyampaikan sesuatu itu peserta tidak bosan atau tidak mengantuk gitu ya. Saya didaulat oleh Pak Munir untuk menyampaikan sedikit tentang sharing materi ini. Oke Mas Heri, oke luar biasa Kendal. Ini Kendal, pasukan Kendal luar biasa ya. Jepara nggih. Jadi mungkin sudah beberapa kali ya kita mengadakan pertemuan via online ini di Facebook Group TOS ini, dan saya kebagian pada malam hari ini. Sebetulnya kita bukan mengisi materi ya, tapi saya pengen sharing-sharing aja. Oke, ini ada Mas Wanto Super John. Semangat pagi Mas, dari kota California. Waduh ya, Magelang City. Oke. Waalaikumsalam. Ini ya semua. Ya, jadi kita nanti sedikit sharing-sharing berkaitan dengan gimana sih bikin orang itu biar nggak ngantuk atau nggak bosen di pertemuan gitu. Jadi kita nanti mengupas itu mungkin selama 1 jam, syukur bisa lebih, tapi intinya kita mencoba untuk sharing-sharing itu. Jadi diniatkan bukan hanya untuk istilahnya materi satu arah ya, tapi kita saling berbagi. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa menulis di situ, misalnya punya pengalaman ataupun apapun gitu, bisa saling sharing. Oke. Terima kasih nih teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada leader-leader kita, top leader kita, Bapak Agung Setiawan N1, CDD, kemudian Bapak Moh Asanto Ali, CDD, yang luar biasa yang selalu support ke kita. Kemudian Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, CDD, yang luar biasa juga selalu mengisi, kemudian memberikan motivasi serta memberikan masukan kepada kita berkaitan dengan kegiatan NASA. Kemudian Bapak Sindu Sugito EDD, tepuk tangan itu luar biasa. Pak Sindu sudah berkali-kali datang ke Cilacap. Kemudian yang luar biasa sekali Bapak Munir Hadi Murtana, top leader FKS. Ini beliau selalu mensupport kita terus-terusan ya. Bahkan kalau misalnya kurang ini ya kadang dijawil, kadang dijiwit gitu ya. Nah ini luar biasa. Terima kasih Pak Munir yang tidak pernah henti-hentinya mensupport kita. Kemudian bagi saya pribadi, top leader yang berikutnya adalah Bapak Nur Haryono, Eksekutif Diamond Director. Ini sepertinya Pak Nur Haryono lagi butuh istirahat nih ya, mungkin katanya kemarin masuk angin gitu ya. Jadi semoga lekas sembuh Pak Nur Haryono, dan juga teman-teman leader yang luar biasa di jaringan FKS 513. Ini luar biasa sekali, kita saling berbagi, saling berkolaborasi. Dan juga tentunya teman-teman anggota TOS, grup TOS FB ini, ataupun teman-teman di luar peserta TOS yang sebetulnya pengen ikut tapi mungkin karena informasi kurang atau apapun hingga akhirnya belum bisa masuk. Dari teman-teman seluruh jaringan under FKS 513, terima kasih. Ada yang Malaysia, yang Singapura, yang dekat-dekat sini ya, Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, itu juga bahkan di Surabaya dan lain sebagainya. Terima kasih atas
support kita semua hingga akhirnya FKS 513 bisa luar biasa. Oke. Pada kali ini ya, seperti tadi saya sampaikan, saya didaulat untuk menyampaikan tentang teknik membuat preframe ya. Preframe atau bahasa preframe itu kalau ini diterjemahkan mungkin alur gitu ya, alur atau bahasanya itu strategi atau apapun, hingga akhirnya pada saat kita menyampaikan ngomong di depan itu kita nggak, materi atau yang disampaikan itu nggak bikin bosen atau bikin ngantuk gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman semua itu ya, teman-teman semua itu ada nggak yang sudah pernah menyampaikan di depan? Misalnya nih Mbak Fitri udah pernah belum nih istilahnya bicara di depan gitu ya, walaupun itu hanya sebatas di home sharing gitu ya, hanya sebatas di home sharing, nggak masalah. Nah teman-teman, untuk yang sudah punya pengalaman, yang sudah bahasanya itu banyak makan asam garam gitu ya, banyak makan asam garam di bidang ngomong di depan umum gitu, itu mungkin udah ini ya, udah biasa sekali gitu ya. Oh ya, ini saya kenalan dulu ya sebelum masuk, saya malah lupa soalnya merasa sudah terkenal. Nama saya Rahma Espriani, saya di FB itu Rahma Sarah Nasa, saya ngambil dari anak saya Sarah gitu ya, kemudian saya brandingkan menjadi Rahma Sarah Nasa. Terus saya owner di Stokis R1805 Cilacap R ya, ngapak.com. Jadi monggo teman-teman kalau misalnya pas ada jaringan teman-teman yang kebetulan rumahnya di sini gitu ya, nanti bisa sharing-sharing lah, main ke Stokis kita gitu, nanti kita bisa saling ngobrol. Dan insya Allah kalau biasanya itu kami di sini sebelum ada corona itu ya, itu home sharingnya biasanya tiap hari Rabu, atau kalau yang full tim itu biasanya hari Minggu, 2 minggu sekali, atau kadang-kadang 1 bulan sekali. Tapi itu semua jadi dari Purwokerto, dari jaringan mana misalnya sampai yang Kebumen tuh bisa hadir di sini. Tapi untuk yang lingkungan sini sekitar hari Rabu. Nanti misalnya teman-teman kok ada yang jaringannya di sekitar sini, monggo bisa diajak ke Stokis R1805. Nah ini di sini ya, sekali lagi mungkin kita sharing-sharingnya hanya bahasanya kita sharing-sharing ya, bukan sebagai mentor gitu. Nah tadi balik lagi ke laptop, teman-teman yang mungkin sudah banyak dapat sudah pernah sering praktek gitu ya, praktek gitu ngomong di depan umum, itu mungkin yang namanya sebuah acara, kemudian kita didaulat untuk maju, untuk menyampaikan sesuatu. Ketika kita sudah biasa, itu mungkin ketika melihat situasi orang-orang atau peserta itu ya, audien itu kok kemudian agak bosen ngantuk, itu udah langsung feeling, oh ini kayaknya ini, oh berarti saya butuh ini gitu ya. Tapi bagi yang belum, yang belum itu, yang pertama emang jangan berkecil hati, karena kalau yang namanya ngomong di depan umum gitu ya, itu memang ya harus banyak dilatih, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan jadi leader ya, kita akan jadi leader, terutama bagi kita sendiri, kemudian juga bagi jaringan kita. Nah otomatis itu harus kita latih, tidak bisa serta-merta orang yang pandai bicara, orator ulung atau public speaker yang luar biasa itu nggak bisa tiba-tiba hanya tadinya nggak bisa apa-apa terus langsung menjadi seorang yang luar biasa. Itu nggak, pasti ada step by step, ada tahapan-tahapannya, kemudian ada latihan-latihannya gitu. Nggak bisa satu kali itu langsung menjadi luar biasa, itu mukjizat, tapi kayaknya jarang sekali. Nah kita yang biasa-biasa ini memang harus sering dilatih. Ini tadi ada ya Mbak, udah sering di home sharing, oke. Ada yang belum pernah ngomong, oke nggak apa-apa. Nah ini
kita ibaratkan kita semua sama ya kondisinya, kita itu sama-sama belajar. Jadi mungkin ada yang sudah nanti bisa saling sharing, kalau yang belum ya nanti kita belajar. Nah, kita anggap materi ini adalah kita anggap semua masih biasa gitu ya, masih butuh belajar. Oke. Nah, berarti ini sebetulnya gitu ya, sebetulnya apa aja sih gitu ya yang bisa digunakan kalau kita mau menyampaikan sesuatu gitu ya. Sebetulnya apa aja gitu ya, metode apa. Pre-frame itu kan seperti apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi metode apa yang bisa digunakan ketika kita pengen menyampaikan sesuatu gitu ya, menyampaikan sesuatu di depan umum, atau bahasanya itu bukan di depan umum ya, tapi di suasana pertemuan atau apapun gitu ya. Nah, yang pertama ini teman-teman boleh dicatat ya, boleh dicatat. Yang pertama itu ada metode ceramah ya, ada ceramah. Ceramah itu artinya kita menyampaikan satu apa dari saya kepada teman-teman gitu ya, bukan saling ngobrol tapi cuman satu arah gitu ya, satu arah. Semangat pagi Pak Musli, ini luar biasa. Ya, jadi yang pertama tadi ya itu ceramah. Ceramah itu berarti artinya metode satu arah yang disampaikan dari orang yang memberi ceramah kepada audien gitu ya, kepada audien. Oke, nggih. Nah, ini ceramah itu biasanya ketika memang dibutuhkan, dan ceramah ini biasanya ketika ada materi-materi yang memang kita tidak membutuhkan tanya jawab. Jadi misalnya semacam materi inti gitu ya, pengetahuan berarti kita harus menyampaikannya satu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, kita mau bicara gitu ya, kita ruang lingkupnya NASA, kemudian kita berada di suasana master seller gitu ya, misalnya master seller pengen menyampaikan tentang produk yang lagi in banget, misalnya sekarang NSTM. Nah, berarti pada saat ceramah itu berarti kita menyampaikan satu arah. Kita menyampaikan apa sih itu NSTM, kemudian apa manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita menyampaikan terus kepada audien bahwa ini loh yang namanya NSTM itu adalah gini. Kandungan NSTM adalah ini gitu ya. Kemudian manfaat apa dan lain sebagainya. Biasanya ceramah itu dilakukan itu di sesi-sesi tertentu pada saat teman-teman itu memang perlu menyampaikan informasi yang akurat tanpa diselingi oleh pertanyaan. Itu namanya ceramah ya. Oke. Kemudian gitu ya. Yang kedua itu adalah metode atau cara yang berikutnya adalah brainstorming. Boleh dicatat ya ini ya. Kalau yang belum pernah dengar itu brainstorming. Brain itu dari kata brain itu berarti kan pikiran, otak gitu ya. Storming itu mungkin semacam permintaan atau mengambil gitu ya. Pak Nur udah sembuh Pak. Oke, jadi brainstorming itu semacam pertanyaan. Jadi misalnya gini, teman-teman itu pengen menyampaikan, kan ini suasana kadang-kadang di sebuah pertemuan itu kadang-kadang kan ada yang biar kita namanya tadi ya nggak bosan gitu ya, nggak bosan atau nggak ngantuk. Nah, metode brainstorming itu bisa dilakukan dengan cara ini. Misalnya gini, teman-teman pengen menyampaikan ini pulpen ya. Nah, kalau ceramah itu kan biasanya langsung ngomong, teman-teman ini adalah pulpen dengan warna ungu,
ukurannya sekian, kemudian digunakan untuk ini. Itu ceramah. Tapi kalau brainstorming itu adalah membuka pertanyaan kepada audien gitu ya, hingga audien kemudian menjawab oh pulpen gitu loh. Bisa dipahami nggih? Jadi misalnya gini, pertanyaan untuk menjawab bahwa ini ada pulpen ya. Jadi contohnya pertanyaan gini, Bapak Ibu kalau mau nulis pakai apa gitu. Mungkin kan ada pulpen, ada yang nulis pakai spidol atau pakai tinta atau apa gitu ya. Oke, berarti ada beberapa macam jawaban, misalnya 3. Nah, kita kan mau mengerucut pada pulpen karena alat untuk menulis itu ada pulpen, ada spidol gitu ya. Kemudian mungkin juga ada pensil gitu ya. Ada tinta macam-macam. Lah kita mau merujuk adalah pulpen. Nah, berarti pertanyaan kedua gitu ya, pertanyaan kedua yang digunakan untuk itu loh yang digunakan untuk menulis di kertas. Nah, ada 2 lagi, menulis lagi kertas. Yang biasa digunakan anak sekolah. Oh iya, berarti pensil. Nah, yang tidak hilang, yang tidak mudah hilang. Oh, pulpen. Nah, akhirnya muncullah jawaban secara kesepakatan itu disebut pulpen. Nah, gitu. Ini metode ini gitu ya. Itu sangat bisa digunakan ketika teman-teman sudah merasa bahwa audien itu memang membutuhkan bahasanya itu pencerahan gitu ya. Teman-teman sudah bisa ngira-ngira, oh ini ceramah tadi kan udah ya, ceramah, kalau ceramah terus penting-penting gitu, menyampaikan yang penting, terus setelah itu kok kayaknya bosen gitu ya. Bosen, nah itu pakai yang brainstorming tadi. Padahal niatnya sama, pengen menyampaikan bahwa ini ada pulpen gitu ya. Oke. Jadi yang kedua, metode ini ya, metode kedua itu namanya brainstorming. Nah, tentunya hal-hal seperti ini tuh biasanya juga ini ya harus dilatih gitu. Karena itu tadi yang namanya brainstorming itu adalah kesepakatan dari jawaban dari kesepakatan dari peserta, dari audien kita. Jangan sampai kita itu kebawa kepada yang sebetulnya bukan maksud kita untuk menyampaikan itu gitu ya. Ini pas kebetulan contohnya adalah pulpen. Dan tapi mungkin kadang-kadang misalnya kita mau menyampaikan katakanlah NSTM tadi ya, kita butuh nggak sih untuk kesehatan, butuh suplemen nggak sih gitu kan, mereka mesti butuh gitu ya. Nah itu sampai akhirnya pertanyaan berikutnya menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan adalah yang kita sampaikan, yaitu NSTM. Kita misalnya NSTM kelebihannya adalah mudah dibawa misalnya, atau manfaatnya besar. Nah kira-kira berarti pertanyaan berikutnya, kira-kira itu berarti suplemen yang kita butuhkan itu manfaatnya yang luar biasa atau yang tidak luar biasa? Mesti kan mereka jawabnya yang luar biasa mbak, misalnya kan gitu. Oke, berarti itu pakai brainstorming ya. Nah seterusnya yang manfaatnya luar biasa udah, sekarang yang mudah dibawa kita tinggal tetes, atau kita katakanlah ini harus diminum berupa kapsul, padahal kapsul itu mungkin minumnya harus pakai pisang atau apa. Nah pertanyaan seperti itu akhirnya terus muncul, ya yang mudah mbak yang itu. Nah misalnya ditetesi gimana, ya setuju. Nah akhirnya semua audien menyimpulkan bahwa produk yang mudah didapat, suplemen yang gampang itu adalah yang mudah dibawa, kemudian gampang dipakai, diminum dan lain sebagainya. Itu namanya hingga mengerucut sampai muncullah ke produk yaitu NSTM, misalnya seperti itu. Oke ya, ini waduh canggih saiki nek bahas bahas itu ya Pak, jelas Pak, bahas NSTM luar biasa. Oke ya, itu yang kedua brainstorming, udah dicatat ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, metode yang bisa kita sampaikan itu adalah ceramah. Kemudian yang kedua brainstorming, catat ya, brainstorming itu tulisannya
BRAIN, storming gitu ya, brain gitu ya. Kayak NBP itu kan natural brain power, berarti pakainya itu pikiran gitu, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah metode yang bisa digunakan, itu adalah diskusi kelompok ya. Ini di beberapa mungkin seminar atau mungkin kegiatan itu ada yang efektif memang memakai metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini sebetulnya juga salah satu preframe atau salah satu alat agar teman-teman itu tidak mudah cepat bosan gitu ya. Misalnya gitu ya, misalnya nanti dalam satu kelompok dalam satu seminar ini atau dalam satu event itu kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Terus bahasnya apa Mbak? Misalnya gitu ya. Nah, bahasnya disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan gitu. Misalnya sekali lagi, misalnya kita lagi bahas NSTM, nanti kelompok A, B, C, misalnya 3 kelompok ini digunakan untuk katakanlah mencoba untuk demo atau untuk apa, jadi biar dia itu aktif gitu ya. Tentunya sebagai pemateri atau sebagai pemandu, bahasanya sebagai kita itu bukan ini ya, tapi kita pemandu atau yang di depan itu juga sudah punya reng-rengan tentang pertanyaan atau tugas yang akan disampaikan kepada para peserta diskusi kelompok tersebut. Misalnya nih, kita udah bikin alurnya, teman-teman oke ya, sekarang kita bahas ya gitu. Misalnya nih, kita bahas di dalam seminar atau mungkin home sharing atau apapun gitu ya, yang penting ada audien cukup banyak. Nah, di situ biar tidak bosan, tidak ngantuk gitu ya, kita bisa menyampaikan, teman-teman kita mau bahas nih tentang NSTM. Ada yang udah pernah tahu NSTM misalnya ya? Belum Mbak, belum. Ada yang sudah? Misalnya yang sudah itu ternyata 3 orang. Oke, yang sudah kita ada 1, 2, 3 gitu ya. Yang belum berarti 10 misalnya. Berarti kan dibagi 3 kelompok, berarti 3-3 gitu ya. 3-3-3, ada yang sisa 1 nggak masalah. Berarti yang paham itu kemudian diletakkan di masing-masing kelompok tadi yang paham. Nah, sekarang tugas dari teman-teman adalah menjawab pertanyaan ini gitu ya. 1, apa itu NSTM? Kemudian apa manfaatnya? Kemudian yang ketiga mungkin lakukan demo dengan NSTM. Nah, pada akhirnya ketika teman-teman itu berada dalam diskusi itu kan tentunya menjadi lebih aktif daripada ketika kemudian kita yang ngomong gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan juga metode. Jadi misalnya kemudian kelompok A gitu ya, yang udah tahu kan jadi memberitahu, oh NSTM itu ini, demonya seperti ini, terus yang lain jadi paham. Terus yang kelompok B juga, kelompok C juga gitu. Nah, nanti setelah mereka selesai berdiskusi, katakanlah mungkin 10 menit, 15 menit atau berapapun, kita kasih waktu. Kemudian di akhir itu disampaikan untuk presentasi gitu ya, atau bahasanya untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan itu macam-macam. Bisa diberi waktu hanya berapa atau mungkin saling kolaborasi, misalnya yang ini di presentasi untuk manfaat NSTM, yang kelompok B untuk ini, yang kelompok C untuk ini. Nah, kemudian nanti kalau semua sudah menyampaikan, itu terus kita kerucutkan atau kita bikin pokoknya disimpulkan gitu ya. Disimpulkan sampai kemudian teman-teman dalam satu audien itu kemudian menjadi paham gitu ya. Oke, sejauh ini kalau diskusi kelompok udah ada bayangan ya. Ini biasanya banyak sekali digunakan teman-teman ketika kita mau praktek sesuatu yang katakanlah itu memang membutuhkan bahasanya itu ya, caranya memang kudu praktek. Kalau enggak praktek itu susah gitu ya, bukan sekedar teori saja seperti itu, tapi kalau ini lebih ke metode-metode yang digunakan untuk praktek, jadi lebih memakai
diskusi kelompok gitu ya. Oke, ini berarti tadi yang pertama metodenya, yang pertama kan ceramah ya, yang kedua brainstorming, yang pertanyaan itu, kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode diskusi kelompok. Oke ya. Nah, yang keempat itu harus praktek, betul. Yang keempat itu metode yang bisa digunakan agar teman-teman atau audiens itu tidak cepat bosan, itu adalah dengan bermain peran. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah, ada yang juga belum gitu ya. Kadang-kadang kalau di seminar yang besar dengan kapasitas orangnya misalnya sampai 100, 200 gitu ya, mungkin bermain peran ini bisa dicontohkan dengan ketika kita seperti model testimoni dan sebagainya itu ya. Jadi ada yang maju ke depan, kemudian nanti untuk menyampaikan apa yang sudah pernah dirasakan gitu ya. Nah, kalau bahasanya itu misalnya mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut KDI fokus ya, tapi bukan yang online, tapi yang offline ya, yang pernah ikut KDI fokus. Itu kan kadang ada yang materi, kalau nggak salah itu yang ini saya kok lupa namanya. Materinya itu tentang contohnya misalnya kita mau dapat member, itu apa ya namanya ya, pokoknya materi tentang itu ya, salah satunya itu sering banget kita dapati pada saat KDI fokus itu ada bermain peran. Bermain peran itu misalnya gini, siapa yang mau jadi calon member gitu ya, kemudian siapa yang mau jadi distributor NASA dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan maju ke depan nih, disuruh mentor. Itu kalau nggak salah mungkin masuk ke materi ini prospecting kalau nggak salah ya, prospecting atau apapun itu. Nah, biasanya mentor itu kemudian menyampaikan siapa yang mau ini gitu ya, terus maju. Nah, maju ke depan, terus praktek di situ, bermain peran itu berarti kan ini tadi misalnya si A ya maju, saya Pak, saya jadi calon prospek gitu ya. Kemudian Mbak si B itu dia jadi distributor nasanya gitu ya. Yang si C kemudian jadi temannya dan lain sebagainya. Kan kita pernah tuh kalau di KDI fokus ya, kita sering praktek seperti itu. Nah, setelah itu biasanya si distributor distributor B itu yang praktek itu kemudian mempraktekkan. Kira-kira katakanlah ketemu di bank gitu ya, di bank, terus oh maaf, apakah lagi ngantri juga Mbak, misalnya kayak gitu. Nah, terus nanti yang si B jawab dan sebagainya. Nah, itu namanya teknik bermain peran. Itu dalam satu audien ya, di situ ya kita serane lagi belajar tentang materi A, kemudian salah satu caranya yaitu biar teman-teman mudeng dan kemudian tidak bosan itu dengan bermain peran. Itu kayaknya sering banget lah dilakukan pada saat ada KDI fokus atau mungkin KDI intensif atau apapun lah, kadang itu sering dilakukan seperti itu, bermain peran gitu ya. Saya dulu pernah kalau nggak salah di KDI fokus yang terakhir itu Mas Zainal Effendi itu jadi kemudian yang peserta kemudian maju ke depan jadi gitulah. Ini sama-sama di situ seperti itu. Jadi nanti bisa saling bermain peran, terus munculnya nanti biar teman-teman nggak bosen gitu ya. Oke ya, ini yang keempat. Nah, metode berikutnya nomor 4 apa ya Bu? Oke, nomor 4 itu bermain peran Mbak Triwahyuni ya, bermain peran. Jadi tadi betul ya, pernah dipraktekkan di saat KDI fokus ya, betul. Jadi bermain peran Mbak Triwahyuni ini
karena barusan ada yang keluar gitu. Jadi di dalam materi itu nanti siapa yang jadi apa, dan siapa jadi apa gitu ya. Kemudian maju di depan, terus kemudian praktek gitu. Misalnya tadi kalau di KDI Fokus itu kita mau prospek. Nah, berarti calon prospek, kemudian distributor NASA, mungkin ada temennya gitu lah. Dimulai dari awalnya misalnya perkenalan, kemudian ngobrol-ngobrol hingga akhirnya terus muncul ajakan untuk gabung atau menginformasikan tentang bisnis NASA. Nah, dengan metode bermain peran ini tentunya terus jadi peserta tidak bosan gitu ya. Jadi nanti pemateri pengen menyampaikan iki loh carane prospek itu seperti ini gitu ya. Itu nggak perlu ceramah ini ya, mungkin di ceramah awal gitu ya, tapi terus kemudian yuk kita bermain peran ya. Itu dengan seperti itu peserta akan lebih paham, kemudian lebih enjoy, dan untuk selanjutnya otomatis kan jadi nggak bosan, nggak ngantuk, terus akhirnya oh ya cara seperti itu bisa efektif digunakan. Oke ya. Ya, pas KDI Fokus 5 juga dipraktekkan Bapak Komandan Munir Hadi Murtana. Nah, itu betul. Jadi itu bermain peran. Oke. Yang kelima. Yang kelima, metode yang dilakukan adalah ice breaking. Nah, ada yang sudah paham ice breaking? Ice breaking itu tulisannya ice C ya. Breaking itu memecah gitu ya. Jadi bahasannya itu maksudnya itu adalah ice breaking itu adalah memecah suasana biar tidak ngantuk. Kalau ice breaking ini itu ya boleh dicatat, itu biasanya berupa satu ya humor, kemudian bisa juga kayak game-game gitu ya. Game itu game tapi yang menunjang gitu. Atau kalau misalnya di kita itu misalnya nih yang sering dilakukan teman-teman itu di KDI Fokus itu biasanya Mbak nyetel sing suwi ora KDI Fokus itu namanya apa? Yang musik, kemudian goyang pinguin. Nah, itu ice breaking. Nah, betul ice breaking tulisannya seperti Mbak Triwahyuni itu. Nah, mencairkan suasana, betul. Goyang pinguin, terus yang itu apa ya namanya yang sering di Pak Sindu itulah pokoknya yang kayak gini-gini tuh. Nah, itu lelucon game, pokoknya mencairkan suasana game atau musik atau mungkin cara gitu ya biar tidak ngantuk gitu, mencairkan suasana. Itu biasanya dilakukan ketika suasana di materi tersebut itu katakanlah membutuhkan waktu 2 jam gitu ya, 2 JPL, 2 jam pelajaran. Nah, terus di tengah-tengah itu terus akhirnya bosen gitu ya. Bosen atau goyang kewer-kewer ya. Aduh, saya itu lama tidak pertemuan ya, jadi goyang kewer-kewer sampai lupa. Nah, itu salah satu ice breaking ya. Jadi ketika udah kayaknya ini kok udah ngantuk, banyak yang nguap, banyak yang izin ke kamar kecil. Nah, ini kayak butuh ice breaking. Oke, minta ke panitia setelkan goyang kewer-kewer gitu ya. Nah, itu akhirnya muncul pencerahan, jadi terus lebih berkeringat, semangat gitu ya. Atau cukup dengan nah ini ice breaking itu juga semua tentunya disesuaikan dengan kondisi ya. Misalnya kita masih banyak nih materinya dan materinya padat, tapi kemudian kok teman-teman masih katakanlah ini ya udah agak bosan. Nah, nanti pilihlah ice breaking yang jangan terlalu lama gitu ya. Mungkin kan ada goyang pinguin, kita udah siapin nih, kita sebagai pemateri itu udah punya reng-rengan. Nah, itu ada beberapa macam ice breaking, misalnya cukup berdiri gitu ya, berdiri kemudian hadap kanan hadap kiri saling pijat gitu. Atau mungkin misalnya kira-kira waktunya cukup, berarti
goyang kewer-kewer gitu ya. Nanti bilang sama masnya, oh goyang kewer-kewer itu kira-kira sampai 10 menit berarti cukup, atau misalnya goyang penguin cukup 3 menit, nah berarti cukup, seperti itu disesuaikan ya. Sekali lagi yang namanya ice breaking itu juga disesuaikan dengan waktu kita, materi kita masih cukup banyak atau seperti apa gitu. Oke ya, itu ice breaking udah. Nah ini sebetulnya ada yang materi ini kalau mungkin hanya beberapa dilakukan di seminar ya. Di seminar itu beberapa seminar ya, tidak semua, itu biasanya ada yang namanya on job training. Nah ini on job training itu biasanya mungkin di SMB itu ya. Jadi setelah kita bahasanya kita mendapatkan ilmu, setelah kita mendapatkan materi dari hari 1 sampai ke 2 misalnya, kemudian kita kan harus praktek langsung. Praktek langsung itu ada yang namanya on job training ya. On job training itu berarti kita praktek tapi tidak di dalam kelas. Kita langsung praktek di luar ruangan yang seakan-akan itu ya, bukan seakan ya, malah memang harus terjun ke lapangan. Nah itu namanya on job training. Nanti di mungkin itu berlaku hanya untuk beberapa seminar atau materi tertentu ya, tidak semua itu pakai yang namanya on job training seperti itu. Jadi memang kalau yang hanya 1 hari, seminar 1 hari, atau mungkin seminar atau mungkin bahkan home sharing gitu, sepertinya kita tidak perlu pakai on job training seperti itu. Itu hanya disesuaikan dengan materi-materi atau seminar-seminar khusus gitu ya. Nah ini beberapa cara ya. Jadi benar, oke. Yang pertama tadi ceramah, kemudian yang kedua itu brainstorming, kemudian yang ketiga itu diskusi kelompok ya, kemudian ada bermain peran gitu ya, kemudian yang kelima ice breaking, yang keenam itu adalah on job training gitu ya. Jadi itu beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan apabila pengen menyampaikan sesuatu gitu ya, pengen menyampaikan sesuatu biar peserta itu tidak bosan. Nah tentunya di akhir sesi gitu ya, kita kan ini istilahnya tos ya. Tos itu kan berarti kita lagi belajar ya, lagi belajar. Nanti di akhir sesi pada saat kita sudah menyampaikan tadi metode-metode tadi, itu kita evaluasi. Evaluasinya itu seperti ini. Katakanlah nih, kita didaulat untuk menyampaikan di home sharing. Kita yang kecil-kecilan dulu. Kita didaulat untuk menyampaikan materi A di home sharing. Nah, kemudian diberi waktu 1 jam misalnya ya. Ini untuk mengasah kemampuan kita. Nah, ketika kita sudah katakanlah ada metode ceramah, kemudian ada brainstorming, kemudian mungkin ada juga tadi sedikit-sedikit bermain peran gitu ya. Ini kemudian sudah selesai. Nah, kita lihat dari situ, kita lihat kira-kira tanggapan audien itu seperti apa. Nah, itu nanti di akhir sesi atau setelah selesai kita bisa bicara atau kita sampaikan kepada leader kita. Maaf Mbak, aku tadi gimana menyampaikannya? Saya seperti itu. Oh udah bagus, ini seperti ini. Cuman tadi yang brainstorming kamu kayak udah mau ke bawah sama peserta, misalnya seperti itu, atau apa. Atau misalnya pas bermain peran tadi seperti ini, terlalu banyak waktunya dan sebagainya. Nah ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi hingga akhirnya nanti di sesi berikutnya atau pada saat kita disuruh untuk mengisi lagi, atau mungkin suatu saat teman-teman bakal seperti kita ya di depan ini gitu ya. Suatu saat teman-teman juga pasti akan menjadi leader kan, ngomong di depan umum, di tengah jaringan gitu ya, under teman-teman semua. Nah ini sudah punya pengalaman, oh ya aku dulu seperti ini, berarti yang berikutnya saya harus memperbaiki seperti ini gitu ya. Nah ini beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan. Oke ya. Nah ini sebetulnya memang
yang namanya menyampaikan itu tadi ya, itu kita juga harus punya kisi-kisi ya, maksudnya punya semacam reng-rengan apa yang akan kita sampaikan. Tadi ceramah misalnya saya bagian A ini saya harus menyampaikan memang harus lewat ceramah, kemudian pengen menyampaikan ini saya lewatnya pertanyaan atau brainstorming seperti ini, itu kita sebelum terjun gitu ya, sebelum kita menyampaikan itu harus kita punya bahasannya kepean kecil aja, kayak saya di buku kayak gini ya, misalnya saya di buku gini, atau mungkin teman-teman kalau misalnya belum yang mahir gitu ya, atau yang masih ya saya juga sama-sama itu ya, saya yang belum pernah itu tulis di kepean kecil aja gitu. Jadi nanti ketika kita sudah agak blank, misalnya aduh blank gimana ya gitu, kita udah langsung punya ini kayak gitu. Kemudian ya saya pengen biar kadang-kadang juga pemateri itu gini, ketika kita sudah agak capek gitu, atau mungkin kita udah nggak punya bahan gitu ya, nggak punya bahan untuk bicara, itu kadang ya itu disampaikan setel ke goyang kawer-kawer atau apa, itu sebetulnya salah satunya adalah pemateri untuk istirahat sambil mengira-ngira atau apa yang akan saya sampaikan setelah ini, seperti itu. Oke, menyiapkan materi, betul sekali gitu ya. Itu tadi ya, betul, buat contekan gitu. Itu tadi ya beberapa, ini mohon teman-teman catat, nanti akan saya lihat di grup Telegram itu ya, catatannya seperti apa. Itu tadi ya. Sekarang gini, ada tips ya, ada tips ya, betul, ada mempunyai catatan gitu. Ada tips sukses dalam menyampaikan agar bahasanya itu kita tahu gitu ya, kita tahu biar kira-kira apa yang kita sampaikan, materi kita dikasih waktu 1 jam itu biar sukses gitu ya. Biar sukses itu seperti apa? Yang pertama gitu ya, ini boleh dicatat, teman-teman boleh mencatat hingga nanti pas mau action itu udah tahu. Oke. Yang pertama itu, ini boleh sambil minum loh ya, sambil minum sambil ngemil nggak masalah. Oke ya. Tips sukses dalam menyampaikan sebuah materi atau sebuah ilmu kepada teman-teman, yang pertama itu mengenali audien ya. Jadi salah satunya itu kita tahu, misalnya gini, Mbak Rahma besok ini ya ngisi di home sharing gitu, oke gitu ya. Home sharingnya di siapa? Di tempat jaringannya Mbak A, oke. Terus kira-kira kita tanya dulu, itu yang datang siapa aja Mbak? Yang datang itu kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Terus ada sih bapak-bapak, tapi kayaknya cuma sedikit, itu pun kayaknya nggak full gitu ya. Oke, berarti 1 ibu-ibu ya. Berarti kita kenali audien. Terus kira-kira yang di situ audiennya itu kita istilahnya itu dari teman-teman, misalnya nih yang saya mungkin ibu-ibu tadi itu lulusannya apa gitu ya, katakan ini nyambung loh. Ya itu ada yang udah pegawai Bu, ada yang PNS, ada yang mungkin istilahnya pekerja dan lain sebagainya. Rata-rata sih ada yang udah sarjana misalnya. Nah, berarti kalau kita audien kita adalah minimal itu SMA katakanlah ya, berarti yang kita sampaikan itu ya berarti ya minimal itu ilmu-ilmu atau bahasa yang bisa digunakan itu adalah yang setara dengan itu. Tapi kebalikannya, ketika kemudian ini Bu yang datang itu adalah yang biasa kok, ibu-ibu di rumah, ibu rumah tangga, rata-rata mereka ya nggak ini pokoknya biasa aja gitu. Itu berarti kita juga disesuaikan, jangan sampai katakanlah ngomongnya itu pakai istilah-istilah yang pusing, yang bikin pusing, atau mungkin yang diangan-angan gitu ya, pakai istilah bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu jangan. Tapi kita pakai bahasa yang lebih bisa dipahami oleh audien ya, itu yang pertama. Kemudian kenali audien ini juga sangat dibutuhkan untuk kita menyelami gitu ya. Misalnya gini,
kita mau masuk di pertemuan gitu, kemudian kira-kira yang di daerah situ tuh sedang terjadi konflik. Nah itu kan berarti kita juga harus bahasa dan lain sebagainya harus jangan yang bisa menimbulkan misalnya di situ tidak menyukai A gitu ya. Nah jangan nyerempet-nyerempet menyukai A, misalnya seperti itu. Mereka audiennya itu posisinya kok kemudian banyak yang senang agama, yang mungkin dikit-dikit kita ada ilmu-ilmu agama sedikit lah seperti itu namanya mengenali audien gitu ya. Oke, kemudian tip berikutnya ini ngobrol tidak monoton. Nah, ini sama ya, ngobrol atau menyampaikannya itu tidak monoton itu tadi dengan cara tadi ya. Aduh, ini saya sambil makan rambutan. Aduh, senengnya. Boleh dong dibagi ke sini. Oke ya. Ini kalau tidak monoton itu contohnya gini, boleh pada saat ramah pun kita menyampaikan. Pada saat kita bisa menyampaikan dengan metode, kalau Pak Ardi itu luar biasa, itu guru besar kita itu dalam hal TOS itu Pak Ardi ya, public speaking itu intonasi itu bisa kadang naik, kadang turun gitu ya. Padahal menyampaikan sama, ini beda. Contoh ya, contoh ini kita menyampaikan. Saya mau menyampaikan katakanlah rambutan itu enak gitu ya. Bapak Ibu, ini rambutan binjai. Ini saya yang tanpa intonasi ya, dengan bahasanya itu apa? Monoton ya, monoton. Ini rambutan dengan saya beli di pasar harganya 5.000. Ya lumayan lah. Terus belinya itu di Busiem, Bu siapa gitu ya, saya kenal. Nah kebetulan saya tadi ke pasar akhirnya beli, saya cukup cicipi satu, ternyata enak dan saya bawa pulang. Saya beli 5 kilo, saya bagi ke tetangga, ke orang rumah 3 kilo, ke tetangga 2 kilo dan sebagainya. Nah kira-kira seperti itu kalau diterus-teruskan dengan yang tetap aja itu kira-kira bikin ngantuk gak? Bikin ngantuk ya. Tapi ketika kita penyampaiannya itu dengan intonasi yang kadang naik kadang turun gitu ya, penekanan itu beda. Jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu, nah itu pakai ekspresi juga gitu ya. Di TOS itu harus diajari kayak gitu. Bapak dan Ibu, kira-kira ya tadi pengen tahu nggak saya di pasar tadi beli apa? Nah itu kan terus orang-orang beli apa Pak? Beli rambutan, beli apa kayak gitu ya. Mesti beli apa sih? Beli buah, beli sayur. Oh rasanya itu enak gitu ya, bentuknya itu seperti rambut. Oh rambutan kan bisa jawab gitu. Nah terus akhirnya muncul kata rambutan tidak monoton. Terus ya saya itu beli 5 kilo. Karena apa? Karena ternyata rasanya itu wow. Nah itu kan bentuk apa ya, ekspresi ketika kita menyampaikan hingga akhirnya munculnya itu nggak monoton. Orang yang tadinya pengen cerita rambutan mungkin dengan yang datar aja itu jadi ngantuk, tapi ketika kita menyampaikan dengan intonasi, dengan penekanan, nah itu terus jadi wah blegar gitu ya, malah jadi seakan-akan itu ikut merasakan rambutan yang rasanya manis gitu. Itu salah satu cara ya, itu tadi ekspresi wajah. Nah itu juga ekspresi wajahnya juga ditampilkan ya Mbak, betul. Jadi ekspresinya wah manis itu ya. Nah itu juga bikin saya itu kemelecer gitu dan lain sebagainya. Itu juga ya, itu penting. Kalau teman-teman pernah ikut master seller itu ya, saya pernah ikut master seller yang NCX itu, Pak Agus Anwar juga menyampaikan seperti itu. Mau jual kristal X itu nggak cuman Bapak Ibu saya ini ada kristal X, nggak seperti itu, tapi ini Pak khasiatnya mantep, bikin bapak-bapak itu gitu loh. Itu kalau sekarang namanya kayak itu ya, sing pamit itu ya, apa namanya,
yang lagi viral itu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ekspresi, intonasi dan lain sebagainya tidak monoton ya. Bentir apa ya Mbak? Bentir apa sih? Oke ya. Oke, jadi ekspresi itu ya yang tips ya tadi ya. Ini ada tipsnya tadi kan. Yang pertama mengenali audien. Kemudian yang kedua tadi adalah kita bicara tidak monoton dengan menggunakan intonasi atau ekspresi yang kalau bahasa Indonesia berarti hiperbol gitu ya, bukan hiperbol tapi ya memang bagus untuk ini ya, ekspresi dan lain sebagainya itu ya itu. Kemudian yang ketiga ini ya, yang ketiga itu berbicara tidak membelakangi audien. Nah ini boleh teman-teman itu kadang-kadang jalan ya, misalnya ini pas home sharing pesertanya di sana, boleh kadang-kadang jalan ke sana ke sini. Tapi kalau kemudian kita ngomongnya selalu membelakangi audien gitu, kira-kira gimana? Teman-teman kan mesti loh kayak Mbak Ece opo gitu. Oh iya itu Butejo, betul. Butejo ekspresi. Ya jadi kalau membelakangi kamera itu kan artinya kayak kurang sopan ya. Kurang sopan, kurang apa ya, kurang inilah ya, kurang ya mosok kok membelakangi gitu ya. Nah itu dikurangi, boleh sekali-kali tapi jangan selalu seperti itu jelas ya. Karena kita orangnya di depan ya ngomongnya di depan. Boleh sekali-kali jalan kemudian balik itu kan kita membelakangi, tapi kan itu cuman karena jalan tok gitu. Setelah itu ya udah kita di hadapan gini, bisa kadang ke sana gitu ya, ke audien yang sana, ke sana gitu. Jadi gak melulu monoton di depan tengah-tengah, tapi kadang ya ke sana gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian terlalu lama membelakangi gitu ya. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya adalah tips yang berikutnya itu adalah santun bicara. Nah, santun bicara ini memang sebuah kewajiban ya bagi kita semua. Jadi kalau pengen menyampaikan atau pengen masuk ke dalam sebuah acara itu tentunya biar audien itu respect kepada kita, biar audien itu ya bukan menghormati ya, tapi langsung bahasanya oh ya gitu, respect atau mendengarkan kita. Salah satunya ya jelas kita tidak boleh bicara yang kurang sopan gitu ya. Misalnya tiba-tiba masuk ya tentunya satu harus terima kasih, kemudian kula nuwun gitu ya. Kemudian yang berikutnya memperkenalkan diri dan seterusnya sampai di akhir itu kita tidak diperbolehkan untuk ngomong yang kurang sopan gitu ya. Boleh untuk jok-jok tertentu, misalnya kadang-kadang kita wasem gitu ya misalnya dengan kalimat, tapi itu salah satu bagian dari misalnya kayak tadi yang brainstorming tadi atau yang apapun. Nah itu salah satu bagian dari metode tadi, bukan diniatkan untuk ngomong kasar gitu ya, tapi memang itu salah satu ekspresi atau apa dengan bahasa misalnya asem atau apa kayak gitu, tapi itu bukan diniatkan untuk ngomong kasar seperti itu ya. Oke Mas Agus jenderalku yang di Klaten. Oke ya, oke terima kasih. Sekarang yang selanjutnya, nah ini kepean saya yang selanjutnya itu datang di sebuah acara itu maksimal banget itu setengah jam sebelum acara dimulai. Nah ada nggak yang seperti ini? Tiba-tiba ya kita mau undang orang, misalnya kita mau sosialisasi, nah ternyata kok datangnya itu kita udah telat ya, undangan jam 8 kita berangkatnya jam 8.30. Nah, dengan yang undangan jam 8 tapi kita datangnya jam setengah 8. Kira-kira secara mental gitu ya. Secara mental itu kira-kira enakan yang datang terlebih dahulu apa malah justru
yang datang setelah acara dimulai. Kira-kira menurut teman-teman apa? Nah, pasti akan menjawab ya paling enak itu paling bisa menjawab mental kita itu ya datangnya itu terlebih dahulu sebelum peserta hadir, gitu kan? Jadi setengah jam sebelum pelaksanaan acara itu kita sudah siap. Kayak tadi ya, saya misalnya nih mau ngisi tos seperti ini. Berarti sebelumnya saya udah prepare, udah siap-siap. Udah handset, udah, terus kemudian udah disiapin semua. Nah, nanti pada saat jam setengah 9, setengah 8 itu kita sudah langsung on. Jadi nggak kedandapan, otomatis gitu ya. Nah, datang lebih awal untuk persiapan. Otomatis itu sangat membantu mental kita hingga pada saat menyampaikan materi itu jauh lebih aman atau kita itu lebih siap gitu. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman udah telat gitu ya, udah gemrobyos ya, udah mungkin barusan naik motor pakai helmnya ini, terus akhirnya jilbabnya rusak dan lain sebagainya, atau misalnya yang mas-mas terus rambutnya belum disisir, tiba-tiba ini pak udah dari tadi ini seperti itu. Nah, ketika sudah sampai di depan, hilang semua itu saya yakin ya, walaupun sudah pakai kepean, tapi rata-rata biasanya kecuali kalau udah yang sangat pengalaman ya, udah pengalaman ya itu beda. Kalau yang udah banyak makan asam garam ya udah ngomong dimanapun oke gitu ya. Tapi kalau yang baru saja mulai atau bahasanya itu ya baru belajar gitu ya, ketika disuruh maju tapi datangnya terlambat, nah itu udah otomatis lali kabeh, sudah lupa gitu ya, udah jadi gemrobyos, jadi mau ngomong apa bingung, ngomongnya A hingga jadi Z gitu ya, dan lain sebagainya. Maka harapannya kalau mau kita itu menyampaikan itu sukses, itu tip yang tadi ya, yang kelima itu adalah datang lebih awal, maksimal itu 0,5 jam ya, setengah jam sebelum acara. Jadi kalau sebelumnya 1 jam tuh malah jauh lebih bagus, karena nanti bisa ngobrol dulu dengan yang punya rumah atau yang ya tidak kemerungsung gitu ya, ngobrol dengan misalnya leader atau dengan para peserta yang ada di situ dan sebagainya. Pokoknya kalau kita datang lebih awal itu jauh lebih enak ya, udah nggak grogi, udah bisa bahasanya itu selangkah lebih menang gitu. Jadi kita udah tahu gitu ya, udah disiapin gitu. Nah, ini tip yang kelima. Kemudian darurat Bu ya, kalau yang udah telat itu ya wis kemeringet, grogi sampai akhirnya kepuyuh-puyuh ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang keenam itu agar tip ini biar kita sukses di acara kita ngobrol itu adalah menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan. Ya, misalnya gini, misalnya itu alat-alatnya kita sudah punya gambaran. Oh, saya mau ngomong pakai LCD. Nah, atau pakai proyektor gitu ya. Nah, berarti yang harus saya siapkan alatnya itu adalah satu, kan ada laptop ya. Kemudian LCD viewer itu. Kemudian yang ketiga materinya gitu ya. Nah, kita mau menyampaikan apa di situ gitu ya. Katakanlah kita mau menyampaikan tentang bahasanya itu testimoni gitu ya. Testimoni tentang Crystal Egg atau NSTM atau mungkin apapun ya. Nah, udah disiapin itu di materi di laptop kita, atau misalnya nggak punya laptop, kita udah punya flash disk, kemudian bilang ke panitia, ini materi saya, ini tolong nanti dibuka pada saat saya menyampaikan ini di menit kesekian, misalnya seperti itu. Nah, itu alat-alatnya udah disiapin dulu, jangan sampai misalnya nih ada kejadian sampai waktu pelaksanaan kok filenya hilang, gimana seperti itu ya. Pernah hilang semua.
itu jangan panik ya, jangan panik. Saya pernah yang di NDO Purwokerto ya sama Pak Nur itu kalau nggak salah, ternyata nggak ada, ya nggak masalah, karena kita punya spelling waktu datang lebih awal ya, otomatis apa yang kita ingat, kalau misalnya masih ingat bisa bikin lagi powerpointnya atau apapun. Kalau misalnya enggak ya berarti bisa minta gitu, misalnya minta pada teman kita tolong dikirimi via email dan sebagainya. Kalau misalnya saking-sakingnya alat yang kita sediakan kok itu nggak ada gitu, udah hilang atau apa, ya udah berarti kita nggak pakai itu pun nggak masalah gitu ya. Jadi yang berikutnya itu memang nggak boleh panik gitu ya kalau misalnya kita mengalami hal-hal di luar dugaan. Oke, itu alat-alatnya, atau bisa juga alatnya kita sediakan itu bermacam-macam. Jadi kita udah siap prepare itu, katakanlah misalnya ada brosur, ada alat peraga lain, atau mungkin ada VCD. Nah, ketika satu ini tidak bisa digunakan, nanti bisa kemudian kita katakanlah kita pakai alat yang lain. Seperti itu ya. Jadi itu tipnya ya. Jadi sekali lagi kita ulas, mungkin barangkali ada yang datangnya terlambat. Ini ada apa? Yang di pertama itu teknik membuat preframe agar peserta tidak bosan, secara judulnya seperti itu. Itu ada beberapa alur yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu. Yang pertama dengan metode ceramah, kemudian brainstorming ya, yang kedua, yang ketiga itu diskusi kelompok, kemudian yang keempat bermain peran, yang kelima ice breaking, kemudian yang keenam on job training ya, atau belajar secara langsung, on the job training. Nah, setelah dari itu kemudian bisa dievaluasi. Nah, ini itu adalah alur-alurnya, kira-kira kita mau seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada tip gitu ya, ada tip yang tadi saya sampaikan, tip sukses dalam menyampaikan sebuah materi agar nomor 3, 4, 5 tadi apa Mbak? Oh ya, yang ini ya, alur tadi ya. Yang pertama ceramah, kemudian yang kedua brainstorming, yang ketiga itu diskusi kelompok, keempat bermain peran, kelima ice breaking, keenam itu on the job training gitu ya. Nah, itu tadi yang untuk beberapa alur yang bisa digunakan agar kita itu peserta tidak cepat bosan atau tidak ngantuk gitu ya. 3, 4, 5 berarti diskusi kelompok, bermain peran, dan ice breaking. Kalau yang belum tahu bermain peran, diskusi kelompok jelas ya, diskusi. Kalau bermain peran itu meminta peserta untuk maju ke depan, untuk bahasanya itu kira-kira mau bermain peran apa, katakanlah menjadi disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Kemudian kalau ice breaking itu yang kayak memecah suasana, misalnya pengen biar suasana rame pakai goyang kewer-kewer, atau mungkin hanya cukup hadap kanan pijet-pijet gitu ya, hadap kiri pijet-pijet gitu, juga udah termasuk ice breaking gitu. Nah, tips sukses untuk dalam menyampaikan agar kita itu bisa sukses dalam menyampaikan tadi ya, itu yang pertama yaitu mengenali audien ya. Ini rangkumannya tadi, mengenali audien. Jadi secara ulasan sedikit ya, misalnya audiennya kok rata-rata ibu-ibu, nah berarti kita harus menyelaraskan bahasanya juga ibu-ibu, guyonannya juga ibu-ibu, kemudian materinya juga ilmunya ya sedikit tentang ibu-ibu gitu, nyinggungnya ibu-ibu gitu. Jangan sampai misalnya kita audiennya ibu-ibu, ngomongnya kok kita mau menyampaikan tentang ini ya, tapi kemudian ice breakingnya atau bahasanya itu nyerempet sedikitnya tentang politik, itu pasti nggak menarik bagi ibu-ibu. Tapi mungkin
disesuaikan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu senangnya apa sih? Baju, kerudung gitu. Nah, itu dimulai dengan kalimat pembuka kerudung atau apapun, itu biasanya orang langsung menarik gitu. Maksudnya orang langsung tertarik pada kita gitu. Itu disesuaikan dengan mengenali audiens ya. Kemudian mengobrol tidak monoton ya. Tadi mengobrol tidak monoton itu salah satu metodenya, misalnya dengan public speaking yang bagus. Kita intonasi itu disesuaikan, misalnya mau menyampaikan manis gitu ya, jangan datar manis, nggak seperti, tapi manis. Nah, misalnya seperti itu, orang-orang jadi lebih terbelalak atau nggak bosan gitu ya. Itu ngobrol tidak monoton. Kemudian yang ketiga, berbicara tidak membelakangi audiens ya. Boleh sekali-kali kita membelakangi, tapi jangan sering-sering yo. Mau ngomong sama mukanya apa mau sama punggung kan kelihatan ya, itu udah kelihatan sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah santun berbicara. Jadi artinya kita yang kalau mau menyampaikan sesuatu mesti orang yang santun dengan orang yang kelihatan berangasan gitu ya, atau orang yang kelihatannya itu kasar gitu kan, orang lebih respect gitu ya, lebih menarik, orang lebih tertarik pada yang santun bicaranya, itu bisa mengambil hati audiens. Oke ya. Kemudian yang kelima, datang lebih awal gitu ya, maksimal itu setengah jam sebelumnya. Jadi jangan sampai misalnya kok sampai pas telat, bahkan telat gitu, itu udah bikin ambiar, bikin kita lupa segalanya, grogi, kemeringet dan lain sebagainya. Akhirnya materinya hilang semua. Tapi ketika kemudian kita datang lebih awal, ketika ada sesuatu misalnya kebetulan kok katakanlah misalnya nih di situ kita lupa nggak bawa apa gitu ya, misalnya kan kadang kita mau pakai alatnya lupa lah, itu kita sudah siap-siap, oh berarti kalau udah seperti ini aku berarti gantinya seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian yang keenam itu menyiapkan alat yang dibutuhkan, bisa brosur, laptop, LCD, kemudian materi-materi apa gitu, atau mungkin bisa juga pakai flipchart itu ya, pakai potongan-potongan kertas untuk menuliskan apa gitu. Nah, itu juga salah satu alat yang harus kita siapkan seperti itu. Oke ya, ini sedikit ya, udah 1,5 jam ya, dari jam 19.30 sampai jam ini 20.43 ya. Mungkin kita cek-cek dulu ya, barangkali ada pertanyaan. Nah, ini sambil cek-cek itu mungkin ini ada tugas dari saya ya. Sebelum ke tugas, brainstorming itu apa Mbak? Oke, ya betul Mbak, Akidatul Nasa. Jadi brainstorming itu adalah pertanyaan yang bisa digunakan oleh pemateri yang diajukan kepada peserta untuk menjawab sesuatu yang ingin disampaikan. Misalnya gini, jadi kita sebetulnya pengen menyampaikan tentang pulpen ini gitu ya, pengen menyampaikan pulpen ini. Kalau metode ceramah berarti yang disampaikan adalah kalimatnya seperti ini. Bapak dan Ibu, ini adalah pulpen untuk menulis. Warnanya ungu, bisa digunakan untuk menulis di kertas gitu ya. Ini metode ceramah. Tapi kalau brainstorming yang digunakan adalah pertanyaan. Pertanyaan kunci pertama itu adalah misalnya gini, kita kan mau pengen yang jawab itu audiens, jawabannya adalah pulpen. Nah, brainstorming pertama, pertanyaan pertama itu kita menyampaikan, Bapak dan Ibu kalau mau menulis itu pakai apa? Gitu ya. Nah, mesti kan audiens jawab. Ada yang jawab
pulpen, ada yang jawab pensil, ada yang jawab spidol. Nah, berarti kan ada 3 jawaban. Padahal kita pengen mengerucut pada pulpen gitu ya. Biar jawaban orang-orang itu adalah sepakat pulpen gitu ya. Nah, berarti ada pertanyaan kedua tadi, pertanyaan yang kita sampaikan, Bapak Ibu kalau menulis pakai apa itu ya, itu brainstorming pertama. Kemudian brainstorming yang kedua itu kita tanya lagi, Bapak dan Ibu kalau menulis di kertas yang biasa banyak digunakan oleh teman-teman sekolah, misalnya oleh anak-anak sekolah itu pakai apa yang tidak cepat hilang. Nah, pastikan teman-teman di situ atau audien di situ menjawab pulpen. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya tanpa kita ngomong tentang pulpen, itu orang-orang sudah menjawab pulpen. Nah, itu namanya brainstorming. Nah, ini metode ini ya itu bisa digunakan ketika kita pengen bahasanya itu pengen menyampaikan kepada audien bahwa barang yang kita beli, barang yang kita bawa itu harusnya dibeli oleh mereka, hingga akhirnya mereka katakanlah kayak tadi pulpen, oh berarti aku harus pakai pulpen. Nah, seperti misalnya kita lagi promo Crystal Egg, nah itu brainstormingnya ya tentang itu gitu. Jadi misalnya kira-kira ada nggak yang kesehatan untuk MISPI dan sebagainya, misalnya belum ada. Nah, kalau misalnya ada berarti ada, mau nggak saya tunjukkan yang seperti ini, mau misalnya. Nah, alatnya itu seperti ini enggak, hingga akhirnya mereka oh ya seperti itu. Jadi itu salah satu metode pertanyaan dari kita kemudian dijawab oleh mereka, tapi biar mereka itu salah satunya adalah tidak mengantuk. Itu namanya brainstorming, Mbak. Jadi sedikit tentang ilmu itu ya. Jadi seperti itu. Itu memang nggak bisa langsung ke serta merta ya, maksudnya tetap harus latihannya di mana, jelas latihannya di home sharing. Jadi kalau teman-teman itu kok pas ada home sharing, ada upline menyampaikan gitu, besok home sharing itu jangan kemudian malas ya, tapi katakanlah itu malah ajang untuk belajar bersama. Misalnya disuruh untuk maju ngisi materi A gitu juga jangan langsung mundur, tapi langsung oke, saya siap, walaupun pada saat itu mungkin masih bingung, masih maju mundur, atau mungkin masih AE gitu ya, itu tetap aja nggak apa-apa gitu. Oke, betul itu ya, benar. Ini metode yang disampaikan dengan pertanyaan dan jawabannya adalah kesimpulan dari sebuah materi, benar nggak Pak? Betul itu Mbak Atin Hud ya. Oke, Mbak Atin Hud pinter loh. Oke ya. Oke, itu tadi ulasan. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung bisa dilihat lagi dari depan, kira-kira bahasanya itu. Mungkin ada yang masih bingung bisa disampaikan. Misalnya kok masih bingung lagi, nanti bisa inbox saya, atau mungkin lewat di Telegram kan teman-teman ada ya, saya juga masuk ke grupnya, jadi nanti bisa diklik. Oke. Nah, ini tugas buat teman-teman semua, ini. Karena tadi banyak pertanyaan brainstorming ya. Sekarang kita coba kira-kira teman-teman bikin brainstorming atau pertanyaan kritis sebanyak 3 pertanyaan kritis atau brainstorming yang jawabannya adalah NSTM. Paham enggak? Paham ya? Jadi misalnya pertanyaan pertama ya, misal ini, Bapak dan Ibu di saat cuaca seperti ini, kemudian untuk masa pandemi ini, pandemi COVID gitu ya, kira-kira kita membutuhkan suplemen untuk tubuh enggak? Itu pertanyaan pertama. Nah, itu kan mesti mereka jawabannya kan ya. Nah, kedua pertanyaannya apa, ketiga apa, hingga akhirnya berarti jawabannya itu adalah mengerucut pada NSTM, karena kita seakan-akan akan promosi NSTM gitu ya. Jadi monggo teman-teman
3 pertanyaan kritis, bisa nanti disampaikan di grup Telegram. Terus nanti bisa bisa disampaikan di situ 3 pertanyaan aja yang jawabannya adalah mengerucut pada produk NSTM gitu ya. Ini sebagai latihan juga. Nanti kalau kita pas bahasane pas lagi ada promosi atau mungkin apapun, hingga akhirnya nggak cuman kita aja yang ngomong, tapi mereka bahkan kadang kalau brainstorming itu lebih meyakini, oh iya berarti saya butuh NSTM seperti itu. Itu tujuannya brainstorming atau pertanyaan kritis itu seperti itu gitu. Oke ya, terima kasih sekali ini teman-teman udah menyimak apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya di sini bukan menggurui teman-teman ya, tapi kita sekedar sharing bersama, karena saya yakin teman-teman jauh lebih hebat daripada saya, teman-teman jauh lebih luar biasa daripada saya, dan kita saling bersinergi bersama di bawah FKS 513 untuk berkolaborasi mencapai tujuan kita semua. Saya doakan teman-teman semua yang ikut TOS ya, yang belum stokis segera stokis ya. Kemudian segera mencapai semua impian, terus sehat semua, dan tentu saja tetap semangat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Dan mohon maaf sekali lagi, betul-betul tidak ada maksud misalnya menggunakan kata-kata yang jelek dan sebagainya, tapi mungkin ya memang karena kekhilafan misalnya kita menyampaikannya kurang bermanfaat dan sebagainya. Terima kasih, sampai berjumpa di kelas berikutnya, karena ini sudah hampir bukaan ya yang KDI fokus online yang kedua tanggal 15 Desember udah ada bukaan lagi, diajak teman-temannya downline-nya untuk ikut di KFO yang kedua. Oke, tetap semangat, tetap sehat semua, karena situasi lagi pandemi ini semua Jawa Tengah ini hampir merah, tapi kita tetap semangat, tetap bisa bersua kembali nanti di lain waktu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.